Soalnya adalah Anda adalah seorang pegawai yang berdinas di salah satu dinas jabatan sipil yang ada di kota S. Saat ini daerah Anda termasuk dalam level 3 PPKM berlevel. Akibatnya, seluruh ASN diminta untuk menjalankan WFH atau work from home. Suatu hari, atasan meminta Anda mengirimkan file penting terkait data kependudukan yang tersimpan di laptop Anda. Namun saat itu koneksi internet Wi-Fi di rumah Anda sedang maintenance. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke teman-teman silakan di pause dulu videonya dan tebak di opsi mana yang mendapatkan poin tertinggi. Oke langsung saja. Teman-teman, soal ini terkait dengan kompetensi orientasi pada hasil dengan indikator menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Jadi atasan meminta data kita sebagai seorang bawahan yang baik dengan kondisi apapun kita berusaha mencari penyelesaian, gitu ya. Dalam hal ini, koneksi internet atau WiFi di rumah toko Anda ini ya, itu mati teman-teman. Maka hal yang sebaiknya kita lakukan agar bisa selalu diandalkan oleh atasan apa? Ya, opsi jelas C ya, melakukan tethering antara smartphone dengan laptop Anda dan segera mengirimkan file tersebut. Dengan demikian, sudah terlaksana apa yang diminta oleh atasan. Jadi itu bernilai positif ya di situ, dapat poin 4. Kemudian B, menyimpan file tersebut dalam flash disk dan pergi ke warnet itu juga menjadi salah satu alternatif teman-teman. Tapi kalau kita punya data atau pakai data gitu ya kita sambungkan saja ke laptop. Kan itu lebih simpel teman-teman daripada ke warnet gitu ya. Nah, di sini yang mendapatkan poin terendah adalah opsi D. Melaporkan kepada atasan bahwa kondisi internet sedang maintenance. Ini artinya tidak bisa diandalkan. Gitu ya teman-teman. Berkebalikan atau bertentangan dengan indikator yang ada. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah orang yang terbiasa bekerja secara cepat dan teratur, sehingga Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab Anda. Suatu ketika, Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikannya. Melihat hal tersebut, hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, silakan di-pause dulu videonya. Oke, langsung saja. Teman-teman, soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini kita sudah terbiasa bekerja secara cepat dan teratur teman-teman. Artinya segala sesuatunya sudah beres gitu ya. Namun saat ada teman yang mengalami kerepotan, maka hal yang terbaik kita lakukan adalah apa gitu ya? Ya, A. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan. Kenapa tidak C gitu ya, segera menawarkan bantuan? Di sini seseorang memiliki sikap yang berbeda-beda teman-teman. Ada yang memang dia itu terkesan apa ya, bisa mengungkapkan atau meminta tolong dengan cepat, ada yang bahkan terkesan apa ya, sungkan gitu ya. Maka kita di sini juga harus menjaga prinsip privasi ya. Jadi tidak mungkin kita harus membantu sebelum orang itu meminta tolong. Tapi saat orang meminta tolong kita harus segera atau bersedia dengan cepat membantu orang itu. Jadi tetap menjaga unsur privasi yang dimiliki oleh masing-masing orang. Ada kan juga yang dalam keadaan kesulitan pun dia juga tetap tidak mau dibantukan ada. Makanya kita harus itu ya melihat situasi dan sikap atau watak dari masing-masing rekan kerja kita. Itu makanya ke opsi A yang mendapatkan poin tinggi daripada opsi C ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tugas di kantor, di rumah, dan lingkungan sosial datang secara silih berganti. Satu tugas belum juga selesai Anda kerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, oke silakan di pause dulu teman-teman, dan tebak yang mana sih yang mendapatkan poin tertinggi gitu. Oke, soal ini terkait dengan kompetensi orientasi pada hasil dengan indikator menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Jadi mana nih kira-kira yang sesuai dengan indikator teman-teman? Ya, jelas yang ada kata-kata cepat teman-teman. D ya, bekerja secara cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas. Nah, jelas pasti ya, sesuai dengan rencana dan waktunya. Jadi cukup jelas opsi D yang mendapatkan poin tertinggi.
Nah, yang mendapatkan poin terendah di sini opsi C, lebih baik saya tinggalkan. Artinya dia tidak bertanggung jawab ya dan tidak dapat diandalkan. Karena pegawai bekerja seperti robot. Nah, itu justru bertentangan dengan kompetensi orientasi pada hasil. Opsi A mendapatkan poin 3 dan opsi B mendapatkan poin 2, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang pegawai tetap di perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Anda memiliki sahabat yang baik di tempat kerja tersebut. Dia selalu ada ketika Anda sedang membutuhkan bantuan. Pada suatu ketika, anggota dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mendatangi perusahaan tersebut dan menanyakan keberadaan sahabat Anda. Ternyata, sahabat Anda masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang dalam kasus terorisme. Sebenarnya, Anda mengetahui dengan pasti keberadaannya. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, oke teman-teman silakan baca opsi jawabannya dan tebak yang mana yang mendapatkan poin terendah. Oke, silakan di-pause dulu. Oke, langsung saja teman-teman. Soal ini terkait dengan unsur integritas, yaitu bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan fakta. Jadi kita harus berkata sejujurnya apa yang ada di lingkungan kita. Dan integritas itu kan cenderung mematuhi nilai dan norma atau aturan yang berlaku di suatu tempat ya. Jadi mengetahui teman kita atau sahabat kita itu melanggar aturan, maka ya kita harus tetap bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Maka hal yang sebaiknya kita lakukan adalah opsi B, memberikan informasi keberadaan sahabat Anda agar dia menyadari bahwa hal yang selama ini ia lakukan adalah sesuatu yang salah. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh menutup-nutupi apalagi teman kita sudah melanggar aturan yang ada di Indonesia begitu ya. Karena settingnya ada BNPT itu di Indonesia. Kemudian yang mendapatkan poin terendah adalah opsi D, tidak memberikan informasi, malah cenderung menutup-nutupi. Nah, kan saat kita melakukan itu, teman-teman, kita malah bisa juga dituntut itu ya dengan aturan yang ada ya, karena ada, setahu saya ada pasal yang terkait dengan melindungi tersangka atau ini ya, tindak kejahatan. Dalam ini kan terorisme kan juga masuk dalam tindak kejahatan. Maka yang terbaik adalah opsi B, kemudian disusul oleh opsi A, kemudian opsi C, dan yang paling rendah adalah opsi D. Soalnya adalah Anda adalah salah satu karyawan bagian sarana dan prasarana yang ada di instansi Anda. Suatu hari, atasan meminta Anda untuk belanja kain untuk kebutuhan seragam semua karyawan. Dari hasil rapat, disepakati bahwa tahun ini seragam instansi Anda memilih tema batik Pekalongan berwarna hijau. Saat di tempat belanja, Anda menemukan batik Pekalongan berwarna biru yang coraknya lebih bagus. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke silakan di skip dulu teman-teman videonya, dan tebak opsi mana yang mendapatkan poin tertinggi. Oke, langsung saja kita bahas. Dari ilustrasi soal tersebut teman-teman, jadi jelas bahwa kita dipercaya untuk melakukan sesuatu. Nah artinya saat kita berikan kepercayaan, kita harus melaksanakan kepercayaan itu. Dan itu esensi dari integritas teman-teman. Jadi sesuai dengan apa yang saya deskripsikan, yang mendapatkan poin tertinggi mana? Opsi C yaitu tetap membeli batik berwarna hijau seperti tujuan awal teman-teman. Kemudian disusul oleh opsi B, telepon atasan. Opsi D dan yang terendah adalah opsi A, yaitu membeli batik berwarna biru. Ini namanya egois ya. Padahal kita sudah sepakat dalam forum rapat bahwa warna yang dipilih untuk tahun ini adalah berwarna hijau. Jadi kita harus tetap mematuhi nilai atau norma yang disepakati dalam rapat. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang bendahara di kantor. Suatu hari, Anda mendapati kenyataan bahwa uang kantor yang Anda pegang selisih 1 juta rupiah antara data di file dan uang yang ada di dompet Anda. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke silakan di skip dulu teman-teman videonya. Oke, langsung saja kita bahas bahwa soal ini atau ilustrasi tersebut bersesuaian dengan kompetensi integritas ya. Jadi kita tanggung jawab itu bagian dari integritas. Jadi jelas yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi B, yaitu bersedia bertanggung jawab atas hilangnya uang tersebut. Itu esensi dari integritas teman-teman. Kemudian disusul oleh opsi D, opsi C, dan yang paling rendah di sini adalah opsi A, yaitu bersikap cuek saja. Nggak boleh ya. Jadi kalau kita sudah menduduki jabatan tertentu
dan kita melakukan keteledoran gitu ya, maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi ya teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah petugas tata usaha di suatu instansi. Oleh atasan, Anda diberi tanggung jawab mengurus presensi yang ada di kantor. Suatu hari, sahabat baik Anda di kantor menghubungi Anda untuk mengubah keterangan presensinya dari alfa atau A menjadi hadir atau H. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, silakan di-skip dulu teman-teman videonya. Oke, sudah. Langsung kita bahas bahwa soal ini terkait dengan kompetensi integritas, yaitu kejujuran ya. Maka jawaban yang tepat atau mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi D. Tetap menulis apa adanya dan menegurnya. Jadi kita tegur dan kita beri peringatan bahwa apa yang sudah dia lakukan itu merupakan sesuatu hal yang tidak jujur atau tidak berintegritas. Kemudian disusul oleh opsi C, opsi B, dan yang paling rendah adalah opsi A. Kita ubah keterangan presensi karena merasa dia adalah sahabat baik kita. Tidak boleh ya teman-teman. Jadi sedekat apapun hubungannya, baik dengan sahabat ataupun dengan saudara, kita harus tetap melaksanakan nilai-nilai atau norma yang berlaku di organisasi. Jadi teman-teman, semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.